Selamat datang di YouTube channel saya. Apa kabar semua? Semoga Anda baik-baik saja. YouTube channel saya ini membahas tentang sesuka-sukanya saya. Saya mau membahas apapun, politik, kejadian-kejadian yang ada saat ini, itu sesuka-suka saya. Kalau Anda tidak suka, silakan klik tombol tombol unlike, atau saya nggak tahu. Semoga Anda suka sih. Oke, kita bahas. Beberapa terakhir ini kita melihat di timeline Instagram, di timeline Facebook, di timeline sosial media lainnya tentang seorang superstar dunia musik, khususnya musik punk rock, yaitu siapa lagi? Jering. Superman is dead. Tatonya banyak, keren coy. Oke. Saya sih nggak tahu Jering itu siapa lebih dalam. Yang saya tahu dia drummer waktu saya masih sekolah dulu, sekolah SMA dan masa remaja saya belum menikah dulu. Jering itu saya kenal seorang drummer. Lagunya banyak yang kita dengar, hits ya, punk rock hari ini lagi. Itu mah matikan truk ya. Apa? Kutarok City, kuat kita bersinar itu ya. Saya sih nggak terlalu banyak hafal, hanya beberapa. Malah saya suka banget yang set jobnya Jering. Kalau nggak salah itu band apa? Lagunya Lady Rose itu saya pernah download YouTube. Jujur maaf, beli Jering kalau saya bacakan. Jadi gini, tapi saya mau membahas lucu hari ini, yaitu 3 kebodohan Jering SID. Oke. Bung Jering, Bli Jering, Anda itu bodoh, Bung, bodoh. Kita bahas ya, apa aja kita lihat. Saya sih sudah tulis. Kebodohan pertama Bli Jering adalah dengan adanya dia membuat suara yang begitu lantang di sosial media. Secara tidak langsung beberapa orang yang setuju ikut membesarkan masalah itu, ikut repost, ikut posting, ikut share. Itu kalau di dalam dunia pemrograman itu kan ada namanya logaritma algoritma, saya nggak tahu lah. Itu kan kalau semakin diperbincangkan, semakin banyak like, komen, share, itu kan dianggap bahwa itu hal yang menarik, tidak baik buruknya, tapi itu hal menarik. Di sini makanya saya sudah buka handphone saya. Ada yang repost, ada yang posting, ada yang capturean status atau story WA-nya Bli Jering. Jadi saya amati betul dan saya punya rangkumannya, itu kembali lagi 3 kebodohan Bli Jering. Apa saja? Kebodohan Bli Jering yang pertama adalah dijauhi sponsor. Superstar, artis, apapun itu, kalau nggak ada sponsor, aduh. Bli Jering, Anda bodoh, Bli Jering. Dengan bersuara seperti itu Anda dijauhi sponsor. Sponsor yang mau dekat, sponsor yang mau ini, karena Anda melakukan kontrak kebanyakan orang yang pro, Anda akan dijauhi sponsor. Brand apa yang mau dengan Anda? Anda bodoh, Bli Jering. Itu kebodohan pertama. Kebodohan kedua adalah setelah virus corona ini, Bli Jering akan sulit untuk dikenal masyarakat luas, apalagi khususnya pecinta musik punk rock. Karena apa? Bli Jering sangat memborbardir mainstream media. Wow, Bli Jering, goodbye di dunia media. Anda akan dikucilkan
disingkirkan hari ini secara tidak langsung karena Anda membedel media yang mainstream. Blijaring, goodbye. Blijaring. Dan yang ketiga adalah apa itu? Saya tulis di bilang. Yang ketiga adalah apa sih? Dijauhi dan menghilang. Yang ketiga banyak musuh. Musuhmu banyak, Blijaring. Musuh. Siapa kawanmu, Blijaring? 3 kebodohanmu. Blijaring bodoh bagi sebagian orang. Tapi dia pintar bagi kebanyakan orang. Kenapa? Saya rasa yang punya pola pikir seperti Blijaring itu banyak. Tetapi banyak yang terbentur dengan hal-hal yang sudah mainstream, sudah terkotak-kotak semenjak belajar di sekolah, sudah punya benang merah dari mulai kita lahir sampai kita besar. Dan yang disuarakan Blijaring adalah suara yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Itu bodoh bagi kebanyakan orang, tetapi itu sangat brilian untuk orang-orang yang tidak mau terkekang dalam peraturan. Oke, virus corona, pandemi corona ini betul-betul membahayakan. Ya saya sih tahu dari internet, jujur hari ini saya tahu dari internet karena juga jarang nonton TV. Saya tahu virus corona ini dari berita media massa yang mengatakan seperti ini dan seperti itu ya. Tetapi saya sendiri melihat dampaknya sangat membuat siapapun kita akan mempunyai rasa panik. Jujur, saat baru-baru ditemukan virus corona, saat itu pemerintah menginformasikan bahwa ada 1 atau 2 orang terpapar atau positif virus corona di Kota Depok. Saat itu saya dengan istri saya, dengan keluarga saya berkemas, bagaimana ini, cari-cari di internet, gimana ini. Sampai hari ini kita baik-baik saja karena kita hibur diri kita semangat, kita yakin bahwa kita hidup bersih, kita jaga jarak sesuai pemerintah ajarkan. Kita tidak terpapar. Tapi sih saya tidak mau membahas ke situ karena saya bukan ahlinya virus corona. Tetapi saya ingin membahas 3 kebodohan Blijaring. Kebodohan Blijaring ini, aduh Blijaring, bodoh Blijaring sini saya garis bawahi, dan itu suatu, kalau saya pribadi Blijaring jempol. Kenapa? Blijaring akan ditinggalkan media, Blijaring akan ditinggalkan banyak sponsor yang sudah atau yang baru akan, atau yang nanti akan nyponsori ketika siapa bintang tamunya, siapa band yang diundang, SID, Superman is Dead dengan Jerry. Oh enggak, no, banyak yang akan seperti itu. Itu yang orang sebagian bilang nyinyir, banyak suara, banyak cakap, orang tidak kompeten, segala macam. Tapi dibalik semua itu, Jerry yang katanya nyinyir, Jerry yang katanya cari nama, pansos. Kalian tahu nggak? Dibalik itu semua, Jerry akan ditinggalkan oleh orang-orang yang mainstream, media, industri, segala macam. Jadi kita bahas gini, Jerry, setahu saya, mohon di kolom komentar beritahu saya kalau Jerry pernah menyerang orang tanpa orang itu menyerang duluan Jerry. Yang saya tahu tidak pernah. Jerry tidak pernah menyerang orang blang tanpa ada serangan sebelumnya. Atau menurut pola pikir Jerry itu tidak baik ya. Oke, saya tidak pernah menemukan Jerry menyerang, menghabisi, menggempur individu atau siapapun yang sebelumnya tidak menyerang Jerry. Yang saya tahu itu
Ya apalagi kemarin dengan Mas Ahmad Dhani Prasetyo, Ahmad Dhani ya, Ahmad Dhani Dewa lah. Jujur saya juga ngefans dengan Ahmad Dhani, tetapi untuk hal ini nanti dulu. Oh, saya ngefans sekali dengan Ahmad Dhani, dengan Dewa. Waktu lagi saya SMA dulu saya punya album Bintang 5 kalau nggak salah itu ya, Bintang 5 album pertama Once Michael. Kalau nggak salah itu album pertama Once Michael bergabung di Dewa. Saya hafal betul. Saat itu pertama Roman Picisan, kedua Dua Sejoli, ketiga lagu apa tuh yang agak sendu, terus akhir di kaset itu karena dulu masih kaset pita, akhirnya itu Separuh Nafas. Di side B itu lagu pertama Cemburu. Saya begitu hafal karena saya ngefans sama Ahmad Dhani Prasetyo, Ahmad Dhani Dewa. Tetapi untuk hal yang kemarin clash dengan Jering SID, sebentar dulu Bung, ini suara orang banyak. Saya sih tidak mengatakan Bri Jering 100% benar, tetapi ada baiknya kita pilah juga gitu loh. Jangan Bri Jering mengatakan seperti itu. Dan ingat, bukan Bri Jering saja, banyak kok yang mengatakan seperti itu. Bahkan jadi gini loh, kita pakai smartphone tuh yang pintar, bener-bener smart. Pintar tuh bukan berarti kita harus tahu perkalian ya kan, kita setuju itu semua. Tetapi kita juga harus benar-benar tahu, bahkan tokoh-tokoh dunia di sana yang senada dengan Bri Jering, walaupun mereka juga tidak kenal, itu senada tidak dicampakkan karena mereka menghargai. Nah, di sini orang-orang yang mengatakan pansos ya, orang-orang yang mengatakan Jering nyinyir tanpa ada angin-angin ribut, banyak omong pansos segala macam. Wow, Bri Jering itu bersuara. Dan sejak kapan negara kita dilarang bersuara selama itu tidak melanggar hukum? Walaupun memang ada Jering banyak yang mungkin ya melanggar hukum dengan bahasa-bahasa kasar, saya juga tidak tahu, saya bukan orang hukum ya, saya tukang gambar. Jadi gini, yang saya garis bawahi adalah entah baik atau entah itu salah ya, diperhatikan, entah baik entah itu salah, yang dilakukan Jering adalah suara sesuai haknya sebagai manusia, mungkin sebagai warga negara. Berat lagi kalau saya bilang sebagai warga negara, saya juga tidak tahu hukumnya itu ya. Oke. Tetapi kembali lagi, orang yang mengkritik ada apa? Kalau tidak setuju, bikin pola pikir yang cemerlang, bikin pola pikir gagasan yang rasional, yang melawan pola pikir Jering itu seperti salah ini. Bikin, jangan karena nggak ada jawabnya. Jering punya kafe, saya pernah ke sana karena ada teman saya yang sering ngeband di sana. Terus Jering juga punya penginapan, dan Jering pun bapaknya anggota DPR bro, waktu DPR daerah. Jadi jangan goblok lah kalian ketika kritik Jering pansos, Jering ini. Apalagi Mas Ahmad Dhani kemarin mengatakan Jering pernah posting ya, kalau nggak salah di story-nya, saya anggota partai yang ini nih. Iya, terserah itu. Tapi kan di masalahnya apa dulu? Saya sih nggak membenturkan di sini. Saya nggak membenturkan Mas Dhani dengan Bri Jering ya. Tetapi Bri Jering itu sebenarnya banyak yang diperjuangkan loh, banyak yang dipertaruhkan ketika dia membuat narasi-narasi seperti itu. Dia ini musisi, artis, hidupnya dari sponsor, hidupnya dari gig, hidupnya dari panggung ke panggung. Ketika mereka ditakuti sponsor dan ditakuti media, bukan takut, mungkin media tidak mau, sponsor tidak mau, dia siap akan kere, bisa kita katakan kere, kehilangan lapangan pekerjaan. Dan kalian di sini masih bilang pansos, kalian di sini masih bilang cari nama. Mana ada cari nama, tapi nama besar itu dari media. Mana ada dia mau besar tapi karena menghajar media. Mungkin kalau man to man, single to single, individu ke individu, mungkin ini media yang dihajar, media yang digempur. Begitu juga dengan saya, pasti banyak yang report video saya ini. Tapi tidak apa-apa, selama kita masih berpikir dalam keseragaman, tidak ada kebinekaan, tidak ada perbedaan, kita akan seperti ini. Kita akan selalu
kita akan selalu menjadi penikmat, kita akan selalu menjadi pasar yang bagus bagi dunia luar, kita akan menjadi, ya begitulah. Saya tidak paham lagi, pokoknya begitu pemahaman saya. Pemahaman saya di video kali ini adalah Blitzering begitu banyak. 3 kebodohan itu mungkin kalau saya artikan kembali, 3 kebodohan itu adalah 3 pertaruhan Blitzering di dunia yang ditekuninya, yaitu dunia musik punk, industri musik. Dijauhi media, dijauhi sponsor dan banyak musuhnya. Tapi kita harus berpikir jernih bahwa hak suara semua orang, saya, bapak saya, dan Anda semua pasti punya hak untuk bersuara. Selama itu tidak melanggar hukum. Kalau ada yang melanggar hukum saya tidak bahas lagi ya. Ya Blitzering melanggar hukumnya saya juga tidak ada. Saya membahasnya adalah garis besarnya Blitzering bersuara bahwa virus corona ini adalah bla 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 bla. Virus corona itu terserah, itu pemahaman, dan kita tidak suka ya berikan pemahaman, berikan pola pikir kita yang rasional, yang logik untuk melawan argumen-argumen Jering. Jangan pansos, jangan nyinyir. Bodohnya kalian, gitu, kalian yang bodoh. Oke, terima kasih. Kalau suka silakan like, kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Bapak nyemprot saya. Kalau tidak suka di dislike tidak apa-apa. Tapi untuk yang suka, untuk yang mau kita ngobrol-ngobrol, kita cuap-cuap, silahkan like, silahkan komen yang baik-baik, silahkan subscribe ya. Mungkin nanti saya akan membuat kontak dengan Blitzering. Apa sih kalau memang Blitzering bersedia kita argumen. Saya bukan membela Blitzering secara penuh, karena juga beberapa hal Blitzering juga ada yang kata-kata yang kelewat batas untuk kefrontalan atau ke kata-kata yang tidak baik lah. Tetapi mungkin itulah anak pang, karena saya juga dulu waktu SMP apa SMA saya ngepang, dan lagu pang jalanan pakai kentrung dulu. Saya ingat banget di Cipulir dulu ya, di Cipulir Jakarta Selatan, di Ciledug sana, saya nyanyi ku simpan rindu di hati, gelisah tak menentu, itulah lagunya. Dan bla 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 saya lupa. Jadi kembali lagi, siapapun Anda di sana, siapapun kita ini bersaudara. Jadi nggak usah lah kita langsung berserang-serangan gitu ya. Kalau ada orang yang punya pendapat, punya argumen yang di luar dari kita, walaupun dia ngegas, walaupun dia berantakan, walaupun dia apa menurut kita, ya kita lawan lah. Hal-hal yang logik, yang keren gitu, jangan nyinyir. Ini aduh, gak keren bro, Garudamu di mana aja Garuda. Udah, oke. Cukup sekian, terima kasih, wassalam. Semoga virus corona ini, pandemi corona yang dilabeli WHO sebagai pandemi, sebagai musibah dunia, segera berakhir. Terima kasih, salam luar biasa.